Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan yaitu penjelasan tentang tayamum. Pada kesempatan kali ini saya akan pertama yaitu menjelaskan pengertian dari tayamum itu sendiri. Tayamum itu adalah suatu alternatif jika kita ingin berwudu atau ingin bersuci namun tidak ada air atau tidak mendapatkan air di suatu tempat tersebut, maka tayamum adalah pengganti dari media untuk bersuci tersebut. Baiklah, di sini dasar hukum dari tayamum itu ada di dalam Quran surah Al-Maidah ayat 6 yang artinya, dan jika kamu sakit atau dalam jalan perjalanan ingin kembali dari tempat buang air ataupun kamar khusus atau menyentuh perempuan, maka jika kamu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan debu yang baik atau suci. Usaplah wajahmu dan kedua tanganmu dengan debu itu. Quran surah Al-Maidah ayat 6. Di sana dijelaskan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yaitu memberi kemudahan kepada kita apabila kita ingin beribadah namun pada suatu tempat tidak ditemukan air ataupun kita sedang dalam perjalanan, maka sehingga diperbolehkan untuk melakukan itu tayamum tersebut. Baiklah, untuk selanjutnya itu syarat dari tayamum itu sendiri. Adapun syarat-syarat sah tayamum yaitu yang pertama itu adalah telah masuk waktu sholat. Jadi ketika waktu sholat telah masuk namun kita tidak mendapatkan air ataupun sedang dalam perjalanan, maka itu boleh untuk bertayamum. Itu adalah syarat sah pertama dari tayamum. Kemudian syarat kedua yaitu memakai tanah berdebu yang bersih dari hadas dan najis, yang bersih dari najis atau kotoran. Jadi kita menggunakan yaitu media debu seperti yang melekat pada dinding kursi seandainya kita dalam perjalanan ataupun pada tembok. Kemudian syarat sah yang ketiga yaitu memenuhi alasan dan sebab mengapa kita bertayamum. Kemudian yang keempat itu sudah berupaya untuk mencari air ataupun telah berusaha semaksimal mungkin namun masih tetap saja tidak menemukan air tersebut, maka diperbolehkan untuk melakukan tayamum. Kemudian syarat yang kelima yaitu tidak haid ataupun nifas, itu bagi perempuan ya. Kemudian yang syarat sah terakhir itu adalah menghilangkan najis yang melekat pada tubuh kita. Jadi sebelum kita melaksanakan tayamum itu kita membersihkan dulu ada najis-najis yang melekat pada tubuh kita. Kemudian barulah kita untuk melakukan tayamum. Pada syarat yang ketiga tadi yaitu memenuhi alasan dan sebab mengapa kita melakukan tayamum. Di sini saya akan menjelaskan juga yaitu sebab-sebab mengapa kita melakukan tayamum. Jadi sebab-sebab melaksanakan tayamum itu ada di sini saya akan menjelaskan. Yang pertama itu tidak ada air atau benar-benar tidak ada air di suatu tempat tersebut, maka itu adalah sebab mengapa kita melaksanakan tayamum. Kemudian kedua itu berhalangan jika menggunakan air. Contohnya ketika sakit ataupun memang tidak bisa menyentuh air. Jika menyentuh air atau menggunakan air maka berakibat fatal atau kambuh penyakit yang dideritanya tersebut, maka itu adalah salah satu sebab kita melaksanakan itu tayamum. Kemudian
Yang ketiga itu sebabnya adalah kita sedang di dalam perjalanan, dan baik itu seperti menggunakan pesawat ataupun alat transportasi lain yang itu sangat jauh atau cukup jauh ya. Jadi kita susah untuk mendapatkan air, maka ketika sudah masuk waktu sholat kita boleh bertayamum untuk melaksanakan ibadah tersebut. Selanjutnya yaitu sebab kita melaksanakan tayamum ini, jumlah air tidak mencukupi. Contoh seperti kita sedang di dalam perjalanan tadi, hanya ada air untuk minum seandainya kan, maka di sana diperbolehkan untuk melaksanakan tayamum. Atau kemudian yaitu sebab yang lainnya adalah air tersebut mengandung seperti suhu yang sangat tidak baik, ataupun air tersebut mengandung kemudaratan seperti air yang beracun ataupun apa. Nah itu merupakan tidak boleh untuk digunakan berwudu, jadi diperbolehkan untuk bertayamum. Baiklah, untuk selanjutnya itu adalah rukun dan sunnahnya tayamum. Jadi rukun di sini saya akan menjelaskan. Pertama itu rukun dari tayamum itu sendiri. Pertama adalah membaca niat. Adapun niat dari tayamum itu adalah a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu tayammuma li istibahatis sholati lillahi ta'ala. Jadi niat saya bertayamum untuk melaksanakan sholat karena Allah Ta'ala. Jadi itu adalah niat bertayamum. Kemudian kita meletakkan tangan kita di tempat yang berdebu. Jadi kita letakkan setelah membaca niat, kita meletakkan tangan kita tersebut pada tempat yang berdebu seperti dinding ataupun media lainnya. Kemudian setelah kita meletakkan tangan ke tempat yang berdebu tersebut, kita menyapu muka dan telapak tangan kita. Tangan kita sampai siku ya. Dalam hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, itu Rasulullah SAW bersabda, yang artinya semua bumi ataupun tanah dijadikan tempat ibadah untukku dan untuk umatku sebagai tempat ibadah dan suci dan mensucikan. Jadi seluruh bagian di permukaan bumi ini yang suci ataupun baik itu adalah untuk ibadah, dan sesuai dengan hadis Nabi Muhammad SAW yang telah saya sebutkan tadi. Kemudian di sini ada sunnahnya dari tayamum tersebut. Sunnah melaksanakan tayamum itu, seluruh sunnah yang ada di dalam wudu itu adalah menjadi sunnahnya tayamum ya. Kemudian sunnah yang selanjutnya itu mengambil debu dari tempat yang berbeda. Jadi setelah kita ambil, kita usapkan ke muka, kemudian kita ambil ke sisi yang sebelah agak bergeser sedikit ke tempat yang berbeda. Itu adalah merupakan sunnahnya dari tayamum tersebut. Kemudian sunnah yang ketiga itu menggunakan sedikit debu. Jadi tidak perlu terlalu banyak ya. Maka itu akan justru terlihat seperti mengotori diri kita ya. Jadi cukup saja menggunakan secukupnya saja debu untuk melaksanakan tayamum tersebut. Kemudian setelah kita menggunakan sedikit debu tersebut, kemudian kita membaca doa. Jadi itu meliputi tata cara dari tayamum tersebut. Setelah saya jelaskan rukun dan sunnah dari tata cara melaksanakan tayamum tersebut, kemudian kita membaca doa. Doa setelah tayamum itu adalah doa seperti setelah kita berwudu ya, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawabina waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas sholihin. Demikianlah
pemaparan materi dari saya, yaitu materi tentang tayamum. Apabila terdapat kesalahan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf kepada Allah, saya mohon maaf. Dan saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.